Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di Renungan Cahaya Pagi. Pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pekerjaan sepanjang hari ini, mari kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul, perlindungan yang kuat hanya ada di dalam Yesus Kristus ketika kita menghadapi kesesakan. Banyak hari-hari ini orang menjalankan kehidupan menghadapi pandemi COVID-19. Sudah setahun kita berjalan bersama-sama dengan pandemi ini. Banyak orang berlindung dengan membeli sebanyak-banyaknya vitamin, berlindung dengan dokter yang paling tercanggih, berlindung dengan kekuatan, berlindung dengan mobil mewah, berlindung dengan kapasitas kekuatan ekonominya yang paling kuat, berlindung kepada koneksinya, berlindung pada koneksi yang paling kuat. Tapi itu hanya bisa membawa kita kepada kejenuhan dan tidak kekal. Hanya perlindungan yang tepat pada hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, perlindungan yang paling efektif, yang tidak pernah tergoyahkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia persis tahu apa yang menjadi kesesakan kita hari-hari ini dalam segala hal. Oleh sebab itu, apa yang kita harapkan di dunia ini hanya sementara. Karena dunia ini hanya sementara, damai hanya sementara, kekuatan hanya sementara, pertolongan hanya sementara, perlindungan hanya sementara. Oleh sebab itu, pada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta perlindungan di dalam Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dari segala sesuatu kekuatan dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara untuk kita tetap ada perlindungan di dalam Tuhan? Nah, oleh sebab kita akan lihat firman. Yang pertama, kita jangan takut. Ayat yang kedua kita baca tadi dalam firman Tuhan, kita lihat ayat yang kedua bagian B-nya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Banyak orang mengalami ketakutan karena umurnya sudah lanjut, tidak dapat jodoh, karena masa depannya suram, anak-anaknya mengecewakan, nanti akan jadi apa untuk masa depannya. Banyak ibu-ibu ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan suaminya, merasa takut, merasa kesendirian. Banyak orang mengalami ketakutan karena banyak dibohongin orang, banyak disepelekan orang, banyak tidak dihargai orang, sehingga dia merasa takut, merasa minder, dan seakan-akan puncaknya dia bisa bunuh diri, saudara. Nah, oleh sebab itu kita lihat ketakutan itu yang menghantui hari-hari ini orang, karena kekuatan ketakutan ini yang membawa kita kepada ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita jangan takut. Kita minta perlindungan yang paling tepat, yang paling efektif hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi jangan kita perbesar ketakutan. Ketakutan itu hanya bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara ingat dalam firman Tuhan ketika Yesus dengan murid-murid menyeberang di danau Tasik Tiberias, murid-murid merasa takut. Yesus berkata, "Tenanglah, jangan takut, aku ada di sini." Nah, situasi badai apapun yang kita hadapi, karena Dia adalah master, Dia adalah ahli dari segala sesuatu dalam gelora dunia ini. Murid-murid merasa takut, tapi Yesus berkata,
Tenanglah, jangan takut, karena Dia adalah master, pencipta alam ini. Dia bisa ngatur segala sesuatu. Oleh sebab itu, jangan kita takut. Yesus yang ngatur hidup kita, Yesus yang peduli dalam hidup kita, Yesus yang berperkara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana cara untuk kita terbukti perlindungan itu dalam kesesakan dalam hidup kita? Mari kita perbesar damai sejahtera hari-hari ini dengan kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau ada damai sejahtera, segala sesuatu bisa sukses, berhasil. Orang bekerja, kalau tidak ada damai sejahtera, pekerjaan itu tidak dengan tuntas dapat diselesaikan. Tapi kalau ada damai sejahtera, pekerjaan berat, pekerjaan ringan, dia bisa mampu dapat menyelesaikan dengan baik. Mari kita minta Roh Kudus sebagai penghibur kita, sebagai yang memberikan damai sejahtera untuk sepanjang hari ini. Saya percaya Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Kesimpulannya, mari kita berlindung dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Jangan kita perbesar ketakutan. Mari kita dekat dengan Tuhan untuk melakukan aktivitas. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.